memberikan kuliah tentang fisiologi dari organ reproduksi laki-laki. Jadi untuk organ reproduksi laki-laki mau perempuan ataupun perempuan ini mulai dibentuk pada saat usia kehamilan minggu ke-7. Jadi awalnya ini terbentuk gonad, di mana gonad ini masih belum terdiferensiasi menjadi calon jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Nah, gonad ini nanti akan berdiferensiasi tergantung dari ada atau tidaknya testis derived factor. Kalau misalnya ada testis derived factor, maka gonad tadi akan berkembang menjadi testis. Kemudian testis ini dengan bantuan dari Mullerian factor ya, di mana nanti dia akan menyebabkan regresi dari Mullerian factor, tetapi atau ductus Mullerian yang merupakan calon dari organ-organ reproduksi laki-laki. Kemudian juga ada dihasilkan oleh testis ini adalah testosteron dan dihidrotestosteron, di mana kedua hormon ini nanti juga akan berkembang untuk pertumbuhan dan perkembangan dari organ-organ reproduksi, baik itu organ reproduksi yang internal maupun eksternal. Jadi harus ada TDF faktor ya. TDF faktor ini nanti akan berubah menjadi, atau gonad akan berubah menjadi testis, dia akan menghasilkan testosteron dan dihidrotestosteron untuk pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi laki-laki internal dan eksternal. Sedangkan dengan adanya Mullerian inhibitory factor, maka dia nanti akan terjadi regresi dari ductus Mullerian, di mana ductus Mullerian ini adalah untuk pembentukan organ perempuan ya, sehingga yang berkembang adalah organ laki-laki. Sebaliknya kalau tidak ada TDF, maka gonad tadi akan berubah menjadi ovarium, di mana ovarium ini tidak menghasilkan hormon testosteron dan tidak menghasilkan Mullerian inhibitory factor. Sehingga karena tidak ada hambatan, maka akan terjadi pertumbuhan dari ductus Mullerian yang nanti akan berkembang menjadi tuba fallopiae, uterus, dan sepertiga bawah dari vagina. Kemudian dengan tidak adanya testosteron, maka ductus Wolffian yang merupakan cikal bakal dari organ reproduksi laki-laki yang internal ini menjadi tidak ada atau mengalami regresi. Ini adalah proses diferensiasi dan pertumbuhan perkembangan dari organ reproduksi laki-laki dan perempuan baik internal maupun eksternal. Jadi organ reproduksi ini bisa berasal dari endoderm, mesoderm maupun ektoderm. Kalau yang endoderm ini nanti akan berubah menjadi kloaka akan menjadi anorektal sinus dan urogenital sinus. Kemudian dari urogenital sinus ini nanti akan berubah menjadi bladder, uretra, dan prostat. Kemudian kalau mesoderm ini nanti akan bisa berkembang menjadi intermediate dan lateral, di mana intermediate itu menjadi metanefros dan mesonefros. Kalau metanefros ini nanti akan berubah menjadi ginjal dan ureter, sedangkan mesonefros ini nanti akan berubah menjadi urinary ridge, kemudian adrenogonad ridge, Wolffian ductus, dan Mullerian. Nanti yang urinary ini juga akan berubah menjadi ureter dan kidney ya, bersama dengan metanefros, sedangkan yang adrenogonal ridge ini nanti akan berubah menjadi korteks adrenal dan berubah menjadi gonad, baik itu ovarium atau testis. Sedangkan yang ductus Wolffian ini nanti akan berkembang menjadi epididymis, vas deferens, vesica seminalis. Kemudian kalau pada perempuan ductus Mullerian ini nanti akan berkembang menjadi tuba fallopiae, uterus, dan sepertiga atas bagian dari vagina.
Kemudian kalau dari lateral ini juga akan berubah menjadi selimic epithelium, menjadi adrenogonad dan Mullerian ya. Kemudian kalau dari ectoderm ini nanti akan berubah menjadi genital tubercle, ini kalau pada wanita jadi klitoris, laki-laki jadi penis. Kemudian uteral fold ini nanti akan berubah menjadi labia minora dan uretra. Kemudian labioscrotal fold ini nanti menjadi labia minora atau mayora pada perempuan dan skrotum pada laki-laki. Selain dari ectoderm juga mesoderm bisa berubah menjadi genital tubercle, urethral fold maupun labioscrotal. Ini adalah perbedaan proses pembentukan genitalia tadi ya dari laki-laki dan perempuan tadi pada mulai usia minggu ke-7 ya. Ini nanti dari mesonefros ya. Dari mesonefros itu nanti kalau ada gen TDF maka nanti skrotumnya itu akan berubah gonadnya akan berubah menjadi testis, sedangkan kalau tidak ada TDF gonadnya akan berubah menjadi ovarium. Nah, testis tadi kan menghasilkan hormon-hormon testosteron dan dihidrotestosteron sehingga ductus Mulleriannya itu akan mengalami atrofi sehingga yang berkembang adalah ductus Wolffiannya. Nah, dari ductus Wolffian tadi nanti akan berkembang menjadi epididymis, vas deferens, kemudian vesicula seminalis ya. Selanjutnya ini nanti dari bagian endoderm nanti akan berubah menjadi kloaka, di mana kloakanya ini nanti juga akan berubah menjadi uretra dan vesika urinaria. Kemudian ini di bagian ectoderm dan mesoderm tadi ya nanti juga akan berubah menjadi urogenital fold, kemudian genital tubercle dan labioscrotal fold yang akan berubah menjadi penis, kemudian juga skrotum. Sehingga ini nanti akan berkembang menjadi organ reproduksi laki-laki. Sedangkan kalau pada organ reproduksi wanita karena tidak ada TDF tadi, maka gonadnya akan berkembang menjadi ovarium. Nah, ovarium ini menghasilkan estrogen sehingga ductus Wolffiannya tidak berkembang tapi ductus Mulleriannya yang berkembang. Nanti dia akan berubah menjadi tuba fallopii, kemudian berubah menjadi uterus dan sepertiga atas dari vagina. Kemudian kalau kloakanya nanti sama dengan laki-laki ya, berubah menjadi vesika urinaria dan gallbladder. Kemudian nanti kalau bagian bawah, vagina bagian bawah ini berasal dari ectoderm tadi ya. Jadi dia nanti akan berubah menjadi vagina 2/3 bawah, kemudian berubah menjadi labia mayora, labia minora, dan uretra. Ini sama. Kemudian organ reproduksi laki-laki itu terdiri dari 2. Jadi ada bagian interna, ada bagian eksterna. Jadi bagian interna atau yang tidak tampak itu adalah yang pertama adalah testis, kemudian ada epididymis, selanjutnya ada ductus vas deferens, kemudian dari ductus vas deferens ini nanti akan ada vesicula seminalis gabung ya. Selanjutnya akan masuk ke prostat, kemudian uretra dan dikeluarkan di muara dari uretra di ujung dari penis. Sedangkan bagian yang luar itu ada penis dan ada skrotum. Kita bahas tentang testis. Jadi testis ini ada 2, dia terletak di dalam kantong skrotum, kemudian dia dibungkus oleh tunika albuginia. Ini
ini ya yang nempel ini tunika albuginia, kemudian dia akan masuk membentuk septa-septa. Selanjutnya nanti di dalam septa-septa ini ada tubulus yang disebut dengan tubulus seminiferus, kemudian dia akan bergabung menjadi retitestis, selanjutnya dia akan membentuk epididymis. Epididymis ini merupakan tempat penyimpanan sementara dari spermatozoa. Kemudian di sini juga ada banyak enzim antioksidan sehingga mencegah terjadinya kematian dari spermatozoa akibat radikal bebas. Selanjutnya nanti spermatozoa akan didorong melalui gerakan peristaltik ya. Ini nanti akan masuk ke ductus vas deferens, dari ductus vas deferens masuk ke ductus ejaculatorius. Nah, nanti di dalam ductus ejaculatorius itu nanti akan bercampur dengan sekresi dari vesicula seminalis dan prostat. Selanjutnya nanti akan dikeluarkan melalui uretra. Ini adalah gambar dari tubulus seminiferus. Jadi dalam satu tubulus ini nanti akan ada sel-sel bakal dari spermatozoa ya. Jadi ada spermatosit primer, spermatosit sekunder, kemudian spermatid dan spermatozoa. Jadi semakin ke arah sentral ini usianya semakin tua atau semakin matang ya, selnya semakin matang. Jadi sel-sel primordialnya itu ada di pinggir-pinggir yaitu spermatosit germinativum ya. Kemudian nanti akan berubah menjadi spermatosit 1 primer, spermatosit sekunder, kemudian spermatid, setelah spermatid akan berubah menjadi spermatozoa. Selain itu juga ada sel-sel yang besar di sini. Nah, sel-sel yang besar ini namanya adalah sel penyokong atau yang disebut dengan sel Sertoli. Di mana sel Sertoli ini fungsinya adalah untuk memberikan nutrisi kepada sel-sel bakal dari spermatozoa. Kemudian di luar dari tubulus seminiferus ini ada sel Leydig, di mana sel Leydig ini berfungsi untuk menghasilkan testosteron. Sehingga fungsi dari testis ini adalah untuk proses spermatogenesis, yaitu pematangan spermatogonium menjadi spermatozoa dan menghasilkan hormon testosteron. Berikutnya adalah fungsi dari sel Sertoli atau sel penyokong tadi. Yang pertama adalah memberikan lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan dan pematangan dari spermatozoa, kemudian menginisiasi terjadinya spermatogenesis dan spermiogenesis. Selanjutnya dia juga akan mengontrol proses spermatogenesis tersebut, kemudian dia akan mensekresikan cairan yang berfungsi untuk transport dari spermatozoa. Sedangkan sel Leydig yang ada di interstisial tadi itu fungsinya adalah untuk menghasilkan hormon-hormon testosteron, di mana hormon tersebut merupakan hormon primer dari laki-laki ya, hormon seks primer atau utama dari laki-laki. Sekresi dari sel Leydig ini dipengaruhi oleh hormon LH atau luteinizing hormone yang dihasilkan oleh hipofise anterior. Kemudian dia akan merangsang testis untuk, terutama di sel Leydig ya, dia akan bekerja di sel Leydig untuk menghasilkan testosteron. Selanjutnya testosteron ini karena dia sifatnya tidak larut di dalam air, karena dia adalah lipid soluble ya, maka dia akan berikatan dengan protein sehingga dia akan masuk ke tubulus seminiferus untuk merangsang terjadinya proses spermatogenesis atau pada organ-organ target untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari organ tersebut. Testis ini letaknya kan di kantong skrotum ya, dia ada dua, jadi kantong skrotum itu dibatasi oleh septum skrotalis,
Kemudian testis tadi itu dilapisi oleh tunika albuginia, ya. Kemudian dari tunika albuginia kemudian akan dilapisi lagi yaitu fascia spermatica interna, kemudian ada musculus cremaster, kemudian yang keluar lagi adalah musculus cremaster, kemudian fascia cremasterica, kemudian fascia spermatica externa, selanjutnya adalah ada dinding lemak ya, jaringan lemak di luarnya, kemudian ada kulit. Jadi dari luar ya ada kulit, kemudian ada jaringan lemak, kemudian fascia spermatica externa, fascia cremasterica, musculus cremaster, kemudian di bawahnya ini nanti ada fascia spermatica interna, selanjutnya ada tunika albuginia, kemudian ada testis. Nah, skrotum ini awalnya ada letaknya di abdomen. Jadi pada saat masih dalam kandungan, letak dari testis ini ada di abdomen, kemudian karena pengaruh hormon testosteron, dia akan berjalan masuk melalui kanalis inguinalis menuju ke skrotum. Apabila ada gangguan proses penurunan ini, maka dia akan menyebabkan terjadinya kematian dari sel-sel bakal dari sel spermatozoa, karena kalau di dalam abdomen maka suhunya adalah suhu internal atau sekitar 37, sedangkan spermatozoa itu dia bisa hidup di bawah 37, jadi antara suhu 35 sampai 36. Maka kalau dia berada di suhu 37 maka spermatozoa banyak yang mati sehingga menyebabkan kemandulan. Kemudian juga bisa memicu terjadinya keganasan. Jadi dia bisa turun ini karena dia dipegang dengan namanya funiculus spermaticus. Jadi funiculus spermaticus ini terdiri dari bagian arterinya adalah arteri testicularis, bagian venanya adalah plexus pamphiniformis, kemudian ada ductus yaitu ductus deferens, kemudian juga ada nervus testicularis dan pembuluh limfe. Jadi funiculus ini yang memegang memegang ini ya, testis ya, sehingga dia bisa masuk ke kanalis inguinalis menuju ke skrotum. Berikutnya adalah proses spermatogenesis. Spermatogenesis itu adalah proses perubahan spermatogonium menjadi spermatozoa. Jadi yang pertama, spermatogonium ini nanti akan berdiferensiasi, dia akan membelah secara mitosis sehingga menghasilkan 2 sel anakan. Nah, 2 sel anak ini masih mempunyai kromosom yang sama dengan induknya. Selanjutnya dia akan terus berkembang. Jadi ada 2 ya, 1 sel ini nanti dia akan berkembang menjadi spermatozoa, sedangkan sel yang lainnya dia akan kembali menjadi sel punca atau stem cell ya, atau spermatogonium lagi. Selanjutnya dia akan berkembang, akan menghasilkan spermatosit primer dengan jumlah kromosomnya tetap 2N. Kemudian dia akan mengalami meiosis yang pertama, dia akan menghasilkan 2 spermatosit sekunder. Kemudian dari spermatosit sekunder ini masing-masing akan mengalami meiosis yang kedua, maka dia akan menghasilkan masing-masing 2 spermatid ya, sehingga jumlahnya ada 4. Kemudian spermatid ini akan berkembang menjadi spermatozoa. Proses perkembangan spermatid menjadi spermatozoa namanya adalah spermiogenesis.
Saya ulangi ya, proses spermatogenesis adalah perubahan dari spermatogonium menjadi spermatozoa. Jadi prosesnya spermatogonium akan membelah secara mitosis menghasilkan 2 sel anak. Sel pertama akan kembali menjadi stem cell, sel kedua akan berkembang menjadi spermatozoa. Nah, selanjutnya sel yang kedua tadi akan mengalami perkembangan membentuk spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer dengan meiosis pertama dia akan membentuk 2 spermatosit sekunder. Kedua spermatosit sekunder akan mengalami meiosis kedua sehingga masing-masing akan menghasilkan 2 spermatid. Kemudian spermatid ini nanti akan berkembang menjadi spermatozoa. Dari 1 spermatogonium ini akan berubah menjadi 4 spermatozoa. Berikutnya apa yang terjadi pada proses spermiogenesis. Spermiogenesis adalah pematangan dari spermatid menjadi spermatozoa. Jadi nanti sel spermatid ini kan sama dengan sel-sel yang lain ya. Jadi ada nukleus, ada sitoplasma, ada organela. Kemudian juga ada sentriol. Selanjutnya nanti akan terjadi pengecilan dari sitoplasma. Jadi sitoplasmanya akan diserap, kemudian akan terbentuk flagela. Selanjutnya nanti mitokondria itu nanti akan berkumpul di bagian lehernya. Nah, setelah dia matur maka akan terjadi ini adalah bagian nukleus, kemudian ditutup oleh suatu cap gitu ya yang banyak mengandung enzim proteolitik, kemudian di bagian leher ini banyak mengandung mitokondria untuk menghasilkan ATP pada saat proses bergerak. Gerakannya dengan menggunakan flagela. Jadi kalau bentuk normal dan dewasa itu spermatozoanya seperti ini ya. Jadi ada kepalanya, ada leher, kemudian ada ekor. Kalau misalnya bentuknya tidak sempurna, maka dia nanti akan mempengaruhi fungsinya. Berikutnya hormon yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari organ genitalia pada laki-laki. Jadi hormon ini baru bisa bekerja setelah masa pubertas. Pada awalnya nanti hipotalamus akan mensekresikan hormon yaitu GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Nah, GnRH tadi akan bekerja di hipofise anterior sehingga hipofise anterior ini nanti akan mengeluarkan hormon FSH dan LH. Hormon FSH dan LH ini akan masuk ke aliran darah menuju ke testis. Kalau FSH ini bekerja pada sel Sertoli, kalau LH bekerja pada sel Leydig. Karena FSH bekerja pada sel Sertoli, maka sel Sertoli ini nanti akan menghasilkan suatu protein yang disebut dengan testosteron binding protein, sedangkan LH ini nanti akan menghasilkan testosteron. Dengan adanya protein testosteron binding protein, maka testosteron tadi akan diikat oleh protein masuk ke tubulus seminiferus, maka dia akan menghasilkan proses spermatogenesis. Selain itu, hormon testosteron dia juga akan berikatan dengan reseptor yang ada di jaringan, sehingga dia akan menyebabkan terjadinya proses pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi primer maupun seks sekunder pada laki-laki. Kemudian peningkatan dari hormon testosteron ini nanti akan memberikan efek umpan balik kepada hipotalamus dan hipofise. Jadi kalau pada hipotalamus ini nanti akan menekan pengeluaran GnRH, sedangkan kalau pada hipofise dia nanti akan menghambat pengeluaran FSH. Dengan demikian produksi dari testosteron maupun spermatogenesis itu tidak terjadi terus-menerus, tapi begitu dia berkurang maka dia akan merangsang untuk menghasilkan lagi, tetapi begitu sudah banyak maka dia menghambat untuk menyetop ya produksi dari hormon maupun proses spermatogenesis.
Ini adalah proses pembentukan hormon testosteron yang terjadi di kelenjar suprarenal. Jadi bukan terjadi di kelenjar suprarenal dan testis ya. Jadi bahan dasarnya ini adalah kolesterol. Kemudian kolesterol ini akan diubah menjadi pregnenolon dan progesteron. Kemudian pregnenolon akan diubah menjadi dehidroepiandrosteron, kemudian diubah menjadi androstenediol, selanjutnya diubah menjadi testosteron. Sedangkan dari jalur progesteron ini juga akan diubah menjadi androstenedion, kemudian berubah menjadi testosteron. Nah, jadi pada laki-laki juga bisa menghasilkan sedikit hormon estrogen. Berikutnya adalah skrotum. Jadi fungsi skrotum ini adalah untuk mempertahankan suhu di bawah 37 ya, sekitar 32 sampai 35 derajat Celcius, sehingga mempengaruhi viabilitas dan maturitas dari spermatozoa. Kemudian skrotum ini banyak mengandung vaskularisasi, kemudian ada lemak, kemudian bukan lemak ya, nggak ada dia. Ada folikel rambut ya, folikel rambut, tetapi di sini tidak ada kelenjar keringat dan lemak suputan ya. Jadi dia tidak ada di sini. Jadi hanya banyak mengandung aliran darah, kemudian folikel rambut, juga ada kelenjar sebasea ya. Kelenjar sebasea ini yang bisa menghasilkan suatu bau ya, bau yang khas pada daerah skrotum laki-laki. Biasanya kalau pada hewan ini digunakan sebagai perangsang ya, perangsang untuk jenis kelamin yang berbeda. Jadi dia sebagai bukan obat perangsang. Jadi merangsang yang betina ya, yang betina itu untuk mengenali yang jantan pada saat masa perkawinan. Jadi kalau suhu itu terlalu tinggi, maka akan merusak spermatozoa. Itu sebabnya spermatozoa itu yang ada di testis pada saat fase di dalam kandungan itu harus keluar dari abdomen ya. Dia harus masuk ke skrotum supaya suhunya menjadi berkurang. Karena kalau panas dia akan banyak yang mengalami kematian sehingga menimbulkan penyakit yang disebut dengan infertil ya. Jadi penyakitnya itu namanya adalah cryptoplasmus orchid, artinya testis yang tersembunyi. Kemudian di skrotum tadi kan ada muskulus ya, yaitu musculus cremaster. Nah, musculus cremaster ini yang berfungsi untuk mengatur suhu. Jadi misalnya suhu tubuh itu panas gitu ya, maka dia akan relaksasi sehingga testis akan menjauhi tubuh. Tetapi pada saat suhu dingin, maka musculus cremaster akan kontraksi atau mengkerut sehingga testis akan mendekati suhu tubuh. Berikutnya adalah epididymis. Jadi epididymis ini merupakan tempat penyimpanan sementara dari spermatozoa sebelum dikeluarkan. Selain itu dia juga sebagai tempat untuk pematangan. Kemudian dia juga banyak mengandung enzim-enzim antioksidan yang berfungsi untuk mencegah kerusakan dari spermatozoa karena adanya radikal bebas. Kemudian di epididymis ini juga ada yang disebut dengan epididymis barrier, di mana epididymis barrier ini berfungsi untuk mencegah misalnya virus, bakteri, atau komponen-komponen berbahaya dalam darah itu masuk ke dalam epididymis sehingga tidak merusak dari spermatozoa.
Berikutnya adalah kelenjar aksesoris. Dari kelenjar aksesorisnya ini ada vesicula seminalis di mana 60% dia merupakan penghasil dari cairan semen ya. Jadi cairan semen itu komposisinya 60% dari vesicula seminalis. Kemudian 20%-nya dari prostat, sisanya adalah sel-sel spermatozoa. Sekresi dari kelenjar vesicula seminalis ini banyak mengandung fruktosa, di mana fruktosa ini digunakan sebagai energi oleh spermatozoa pada saat dia bergerak di dalam organ reproduksi wanita sampai ketemu dengan ovum. Sedangkan prostaglandin ini juga dihasilkan oleh vesicula seminalis, fungsinya itu adalah untuk menyebabkan kontraksi dari ductus ya. Ductus kemudian juga akan kontraksi dari organ reproduksi wanita, kemudian juga akan menyebabkan mukus itu di servikal bisa ditembus ya, sehingga dengan adanya kontraksi dari organ reproduksi wanita, maka cairan semen yang masuk ke dalam vagina itu akan didorong masuk ke uterus, kemudian menuju ke tuba untuk ketemu dengan ovum. Kemudian kalau prostat itu menghasilkan cairan yang sifatnya alkalin atau pH-nya yang basa karena dia mengandung citrat, kolesterol, dan prostaglandin. Berikutnya adalah bulbouretral. Nah, kelenjar bulbouretral ini dia akan menghasilkan pelumas ya, terutama cairan yang mengandung fosfat dan bikarbonat pada saat di awal aktivitas seksual. Berikutnya adalah fungsi seksual pada laki-laki. Jadi fungsi seksual pada laki-laki itu yang pertama adalah proses peningkatan nafsu seksual ya. Jadi adanya proses perangsangan. Nah, perangsangan ini tergantung dari jumlah atau intensitas dari rangsangan tersebut. Rangsangan ini bisa berasal dari pikiran, sentuhan, penglihatan, atau bahkan suara. Nah, rangsangan-rangsangan ini nanti akan diterima misalnya masuk ke melalui kulit, melalui sentuhan itu kulit ya, berarti kulit, kemudian suara, kemudian penglihatan, semuanya akan masuk ke otak. Nah, di sana nanti akan masuk ke hipotalamus sebagai pusat pengendali rangsangan seksual, sehingga dia akan mengaktifkan sel-sel saraf, baik itu saraf somatis maupun saraf otonom ya. Kemudian jawaban dari hipotalamus ini nanti akan menuju ke medula spinalis. Di medula spinalis ini nanti akan mengaktifkan saraf-saraf spinal baik itu yang otonom maupun yang somatis. Pada saat setelah ada rangsangan, maka rangsangan ini diterima oleh hipotalamus sehingga hipotalamus mengaktifkan pusat seksual, maka rangsangan ini akan dibawa masuk ke bawah hipotalamus. Itu ada mesencephalon, kemudian pons, kemudian masuk ke medula oblongata menuju ke medula spinalis. Nah, dari medula spinalis terutama di sakral ya, sakral 2-3 ini nanti akan mengaktifkan saraf parasimpatis sakralis sehingga akan terjadi proses vasodilatasi pembuluh darah di daerah genital. Maka aliran darah di spongiosa ya, korpus spongiosa dari penis itu akan lebih besar atau lebih banyak, kemudian dia akan menekan vena sehingga darah tertampung di daerah corpus spongiosum tadi. Akibatnya terjadilah pembesaran dari penis sehingga dengan dia disebut dalam kondisi ereksi. Nah, rangsangan ini akan terus terjadi sampai titik maksimal.
Nah, pada saat titik maksimal maka akan ada umpan balik negatif di mana parasimpatis akan berhenti bekerja, yang bekerja adalah saraf simpatis. Dengan adanya saraf simpatis tadi, maka akan terjadilah kontraksi secara ritmik mulai dari otot polos di daerah epididymis, kemudian vas deferens, ductus ejaculatorius, kemudian ada sekresi dari vesikula seminalis, sekresi dari kelenjar prostat, kemudian dikeluarkan semua melalui uretra, sehingga terjadilah proses ejakulasi. Nah, setelah proses ejakulasi, maka rangsangan di hipotalamus di pusat seksual itu akan menurun. Karena dia menurun, maka rangsangan ke bawah juga akan menurun, sehingga parasimpatis akan berkurang, simpatis juga akan berkurang, maka terjadilah kondisi flaccid, di mana ukuran penis ini nanti akan kembali ke ukuran semula, karena aliran darah yang ada tertampung di dalam corpus spongiosum tadi sudah masuk kembali ke dalam vena, akibatnya terjadi ukuran penis mengecil ke ukuran semula. Ini adalah obat-obatan yang bisa menyebabkan terjadinya proses ereksi ya. Ereksi ataupun justru akan menghambat terjadinya proses ereksi. Jadi ini pada saat ada suatu rangsangan tadi ya, ada suatu rangsangan, ini kan akan terjadi pengisian dari corpus spongiosum ya, darah ini akan membesar. Nah, karena dia membesar, maka dia akan menekan vena-venanya, sehingga darah yang ada di corpus spongiosum tadi itu tidak bisa keluar. Maka terjadilah proses ereksi. Obat-obat apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya ereksi? Contohnya adalah asetikolin, dopamin, ATP, adenosin, PIP, kemudian adrenomodelin, prostanoid, dan endokannabinoid. Ini bisa menyebabkan terjadinya proses ereksi. Sedangkan yang menyebabkan terjadinya kontraksi sehingga terjadi gangguan ereksi ya, ini adalah noradrenalin, endothelin, angiotensin 2, serotonin, kemudian tromboksan, dan TNF-alfa. Jadi kalau ada orang-orang dengan stres yang tinggi, hipertensi, kemudian juga adanya inflamasi, maka dia akan mengalami gangguan ereksi karena pembuluh darahnya mengalami vasokonstriksi. Mekanisme dari ereksi tadi, jadi kalau ada rangsangan, kemudian rangsangan ini diterima oleh hipotalamus, maka dia akan meneruskan pada saraf simpatis, parasimpatis di daerah sakral. Maka efeknya ini tadi adalah menyebabkan terjadinya aliran darah yang meningkat, kemudian sekresi dari mukus sehingga terjadilah lubrikasi ya. Kemudian dengan adanya pembesaran vasodilatasi tadi, maka kan penis akan menjadi tegang atau ereksi, sehingga ukurannya juga membesar. Nah, pada saat proses ereksi ini, saraf simpatisnya justru yang dihambat. Kemudian kalau fase ejakulasi ini terdiri dari dua fase, yaitu fase pengisian dan fase pengeluaran. Jadi kalau fase pengisian tadi itu dipengaruhi oleh selaput saraf parasimpatis ya, sehingga ada fase dilatasi, kemudian aliran darah menjadi lebih banyak. Kemudian setelah rangsangan maksimal itu dengan bantuan saraf simpatis ya,
maka mulailah terjadi kontraksi. Kontraksi secara ritmik mulai dari epididymis, vas deferens, ductus ejaculatorius, vesicula seminalis, prostat sampai uretra untuk dikeluarkan. Kemudian proses ini kontraksi relaksasi di otot polosnya ya. Jadi kalau misalnya pada saat parasimpatis ya, parasimpatis tadi itu pada otot polos di daerah pembuluh darah itu akan mengalami proses relaksasi sehingga dia akan mengisi darahnya. Tetapi pada saat aktivitas simpatis maka otot polos di pembuluh darah ini akan mengalami kontraksi sehingga aliran darah kembali masuk ke vena ya, dari arteri masuk ke vena. Nah ini adalah fase-fasenya, gambarnya, rangkumannya. Jadi yang pertama itu adalah fase eksitasi. Pada saat fase eksitasi ada rangsangan parasimpatis sehingga aliran darah di penis ini menjadi stagnan ya. Jadi tidak ada darah yang kembali ke vena, dia akan mengisi di corpus spongiosum. Kemudian juga terjadi sekresi dari mukus. Selanjutnya ini akan dipertahankan sampai sampai puncak ya, sampai puncak. Selanjutnya akan terjadi fase orgasme di mana terjadi kontraksi dari ductus yang ada di epididymis, kemudian vas deferens, vesicula seminalis, prostat sampai uretra untuk mengeluarkan cairan semen tadi. Kemudian setelah rangsangan itu berhenti, maka akan terjadi kondisi resolusi kembali ke posisi dan ukuran yang semula ya. Maka aliran darah di daerah penis ini kembali lancar sehingga dari arteri akan masuk ke vena. Kemudian aktivitas simpatis parasimpatis juga sudah mulai berhenti. Nah, pada saat fase orgasme ini selain sistem saraf otonom ya, sistem saraf otonom juga ada sistem saraf somatis di mana pada saat orgasme ini nervus pudendus ya, nervus pudendus ini akan bekerja pada sphincter ani yang bagian eksternal sehingga terjadi kontraksi dari muskulus sphincter ani eksternal, kemudian juga terjadi kontraksi dari muskulus-muskulus di diafragma pelvis ya, sehingga memperkuat dorongan aliran cairan semen dari testis menuju ke uretra tadi. Ini adalah harga normal atau kondisi normal dari cairan semen, jadi volumenya sekali ejakulasi sekitar 2 mili atau lebih sedikit gitu ya. pH-nya 7,2, kemudian jumlah selnya ini sekitar 40 million, itu berarti juta. 40 juta per mili, kemudian motilitasnya harus 50% lebih ya. Itu bergerak, kemudian morfologinya harus 15% lebih yang morfologinya normal, jadi ada kepala, leher, dan ekor. Kemudian sel darah putih atau leukosit itu harus kurang dari 1 juta per mili. Kemudian viabilitasnya yang hidup itu harus 50% atau lebih. Sudah selesai untuk kuliah hari ini. Apakah ada pertanyaan?